Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam kajian rutin masuk ke ruang kelas tematik di Lembaga Lipikinas di setiap hari Rabu malam dalam rangka mengikuti kuliah umum. Dinamakan kuliah umum karena yang masuk ruang kelas ini bersifat yakni mereka dari anggota Lipikinas dan juga mereka dari para undangan dari luar Lipikinas. Karena sifatnya umum, maka materi yang disampaikan adalah materi yang sifatnya umum juga tentang beberapa materi yang dipelajari di Lembaga Lipikinas. Terutama yakni materi yang bersifat ulum Quran. Maka itulah dalam pertemuan kali ini kita masuk ke ruang kelas tematik dalam rangka kuliah umum Lipikinas. Materi ulum Quran berjudul Wawu Ats-Tsamaniyatu. Ini mengenal huruf wawu yang identik dengan urutan ke-8. Karena dalam kajian ulum Quran juga dibahas tentang huruf wawu. Judulnya adalah Kuliah Umum Lipikinas Materi Ulumul Quran. Ini membahas tentang huruf wawu dengan sebutan wawu ats-tsamaniyatu. Ini huruf wawu yang identik dengan urutan ke-8. Sebelum saya contohkan beberapa ayat yang bermuatan huruf wawu tsamaniyah, agar kita tidak lupa untuk membuka-buka kembali arsip-arsip rekaman materi tematik di Lipikinas, kita buka dulu tentang huruf wawu yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang huruf wawu. Tentang huruf wawu, ini pernah saya sampaikan tepatnya pada tahun 2021. Huruf wawu yang jumlahnya 37 macam. Tepatnya tersimpan di channel Indo YouTube Lipikinas ya. Barangkali kita yang baru bergabung ingin membuka channel YouTube-nya silakan diketik Lipikinas, nanti masuk ke channel ini, kemudian masuk ke playlist ya. Daftar listnya itu ada folder yang berjudul huruf wawu. Jadi untuk mengetahui jumlah atau macamnya huruf wawu sudah pernah kita bahas di Lipikinas tepatnya 2 tahun yang lalu. Arsipnya ada di YouTube-nya, silakan dibuka. Jadi yang merasa belum pernah masuk ke channel Lipikinas bisa diketik Lipikinas, kemudian masuk ke channel YouTube-nya, kemudian di menu playlist ada judulnya folder huruf wawu. Huruf wawu itu macamnya ada 37. Jadi bukan jumlah ya, macamnya. Jadi huruf wawu ada 37 macam. Nih ya. Mengenai masing-masing namanya apa saja, bisa lihat di rekaman. Ada di arsipnya video, di Lipikinas ada, di channel YouTube-nya ada, lengkap. 37 nama huruf wawu lengkap ada di sana. Nah, dari 37 nama ini, huruf wawu ini yang terkenal di Al-Quran itu ada satu huruf yang terkenal. Tepatnya apa? Karena sering keluar muncul berbagai ayat maka terkenal. Ya, ini hurufnya adalah bernama harfu atofin, huruf atof. Jadi huruf wawu jumlahnya 37 macam. Dari 37 macam ada satu huruf yang terkenal. Kenapa terkenal? Karena sering muncul berbagai ayat. Namanya apa? Harfu atofin. Yakni huruf wawu atof. Secara definisi materi ulumul Qur'annya, huruf atof yakni huruf bermaksud kata sambung. Harfu atofin atau huruf atof yakni wawu atof. Wawu bermaksud kata sambung. Nah, istilah huruf wawu atof, istilah ini dipelajari di Lipikinas tingkatan kelas paket 3. Ayo yang merasa masuk ke ruang kelas tematik ini, anggota kelas paket 3 insya Allah sudah kenal istilah atof. Apa atof? Kata sambung. Nah, jadi huruf-huruf kata sambung di Al-Quran, contohnya wa, yakni huruf atof wa, dari berbagai macam ayat, itu huruf wa yang bermaksud sambung, itu ada kalanya munculnya dalam kalimat, munculnya ya, itu ketika hitungan ke-8. Nah, ini kita
kita bahas spesifik tentang kemunculan huruf athof, kemunculan huruf sambung yang munculnya ketika identik urutan ke-8. Kita bahas tentang huruf wa. Wa yang artinya dan, yang bernama huruf wawu athof, yakni kata sambung, dan kemunculan di ayatnya muncul dalam tulisan lafadznya atau kalimatnya munculnya ketika urutan ke-8. Kita buka contoh dalam ayatnya. Ini contoh pertama definisi huruf athof. Misalnya di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Saya baca per kata, iyyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah. Kalau tingkatan kelas paket 1, tulisan na'budu artinya kami menyembah, tanda pelakunya berawalan na. Ini ilmu tingkatan paket 1, cirinya kami berawalan nun. Kalau tingkatan paket 7 ke atas, cirinya kami nggak ada, nggak tertulis, nggak ada. Tersembunyi namanya mustatirun. Kiri lagi, wa iyyaka dan hanya padamu, tandanya mu akhirnya ka. Nasta'inu kami minta pertolongan atau kami mohon pertolongan. Tanda pelakunya kami berawalan na. Ini ilmu tingkatan paket 1. Berawalan na atau hurufnya nun. Nah, garis warna merah berbunyi wa, ini namanya huruf athof. Apa athof? Kata sambung. Yang artinya dan. Fungsinya huruf wa di Al-Quran itu kalau artinya dan, yakni termasuk kata nyambung, fungsinya adalah untuk menyambung. Menyambung apa? Menyambung dua kata atau dua hal, bermaksud menyambung supaya bersamaan atau supaya berurutan. Contoh di sini, na'budu artinya kami menyembah. Nasta'inu kami minta pertolongan. Tengah-tengahnya ada wa dan. Oh berarti ada kalanya bermaksud wa ini adalah bermaksud menyambung. Perbuatan na'budu terus disambung oleh kata-kata dan disambung kepada perbuatan nasta'inu. Oh berarti berurutan menyembah dulu baru kemudian meminta pertolongan. Menyembah dulu dan ini urutan dan meminta pertolongan. Oh berarti wa di sini kata sambung bermaksud nyambungnya berurutan perbuatan dari perbuatan menyembah kemudian berbuat meminta pertolongan. Ini hikmah dari penempatan wa di tengah-tengah antara dua kata na'budu dan nasta'inu. Maka wa di sini namanya huruf athof alias kata sambung. Menyambung apa? Menyambung berurutannya perbuatan. Perbuatan apa? Na'budu menyembah, terus berbuat nasta'inu meminta pertolongan. Kan kita bahas di sini tentang huruf wa yang bermaksud menyambung secara berurutan. Tapi karena di Al-Fatihah ayat nomor 5 ini pendek, maka kebetulan saja langsung kelihatan bahwa wa ini menyambung dua kata secara berurutan. Na'budu disambung ke lafadz nasta'inu. Cuma dua kata. Tapi karena kita pada pertemuan kali ini bahas tentang huruf wawu samaniyah, maka contohnya ayatnya panjang-panjang, yang jumlah kata banyak, tidak menyambung antar dua kata saja, tapi berbagai macam kata atau berjumlah banyak kata. Jadi di sini wa artinya dan adalah kata sambung, menyambung na'budu menuju ke lafadz nasta'inu, menyambung secara berurutan. Huruf athof wa yang artinya dan, misalnya berurutannya huruf wawu athof yang kemunculannya urutan ke-8. Nah, huruf wawu athof wawu kata sambung yang kemunculannya urutan ke-8 dinamakan wawu samaniyah. Kalau dibaca waqaf samaniyah, wawu samaniyah, wawu identik angka 8 atau identik dengan urutan ke-8. Jadi hakikatnya wawu samaniyah adalah wawu athof. Apa athof? Wawu sambung. Tapi menyambungnya itu munculnya urutan ke-8. Contohnya apa saja Al-Quran? Kita buka contohnya pada tampilan berikut. Pertama, kita bahas dulu mengenai hitungan angka dalam bahasa di Al-Quran, hitungan angka. Ini saya baca angka-angka Arab ya. Nomor 1 sampai 10. Kalau 1 wahidun, kalau 2 ithnani, kalau 3 salasatun, kalau 4 arba'atun, kalau 5 khamsatun, kalau 6 sittatun, kalau 7 sab'atun, kalau 8 samanatun, kalau 9 tis'atun, kalau 10 asyaratun. Nah,
ini angka-angka dari 1 sampai dengan 10. Nah, kalau kita menyebutkan angka berurutan 1 sampai 10 versi bahasa Indonesia, langsung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi langsung datar seperti itu. Jadi tidak ada apa ya intonasi berupa wakaf atau koma sebentar, nggak ada. Jadi datar langsung. Sebutkan angka 1 sampai 10 bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam gaya bahasa Quran menjadi 7. Ya. Menuju angka 8 itu nggak boleh berbunyi sab'atun terus samaniyatun, nggak boleh. Harus disisipi lafadz wa dan. Ya. Maka kalau saya baca lafadz Arabnya wahidun, ithnani, tatun, sab'atun, wa samaniyatun, tis'atun, asaratun. Ini jadi kemunculan huruf wa itu ketika mau masuk hitungan urutan ke-8. Nah, ini ya. Ini dalam gaya bahasa Quran. Apa gaya bahasa uslub? Apa sih uslub gaya bahasa Quran? Hitungan angka itu setelah 7 tambah kata-kata dan. Jadi kalau dalam dibaca waqaf, pada bahasa Arab waqaf, wahid, sittah, sab'ah, wa thamaniyah, tis'ah, asar. Ya. Jadi ada kata dan muncul. Khamsah. Yang merasa pernah ke Mekah, ke Madinah masih ingat ya khamsah real ya. Jadi jamaah itu inginnya nyari yang murah-murah. Cari harga khamsah real lain, 2 real, khamsah real ya. Khamsah, ingat khamsah real. Nah, jadi urutan membaca angka setelah 7 enggak boleh langsung 8, tapi ada kata dan. Wahid, ithnani, thalatha, arba'a, khamsah, sittah, sab'a, wa thamaniyah, tis'ah. Ini hitungan dalam gaya bahasa Al-Quran. Sekarang kita ungkap hikmahnya. Kenapa ya wa-nya kok muncul ketika masuk urutan ke-8? Kenapa? Kok ada wa-nya? Kenapa nggak usah pakai wa aja misalnya? Jawabannya kita buka. Contohnya pada tampilan berikut. Dalam gaya bahasa Al-Quran, uslubnya Quran, angka tertinggi adalah 7. Misalnya ada istilah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, sering dengar kita kan? Sering dengar ya kata-kata 7 di Al-Quran? Ya, sering dengar itu. Sedangkan angka 8 adalah 7 lebih 1. Angka 9 adalah 7 lebih 2. Jadi kata-kata lebih itu namanya wa dan. 8 adalah 7 dan 1. Jadi 8. 9 adalah 7 dan 2. Ya. Jadi 9 akhirnya kan ya. Jadi itulah hikmahnya kenapa di Al-Quran nyebut angka itu jumlah selalu tertinggi 7. 7 langit, 7 lapis bumi. Kenapa 7 ya? Kok enggak 8 atau 6 misalnya ya? Nah, karena 7 angka tertinggi. Nah, angka tertinggi. Sedangkan 8 adalah kelebihan dari 7. 9 kelebihan 2 dari 7. Nah, ini kelebihan itulah namanya istilahnya itu wah dan. Ini contoh ya. Ini maaf ini. Karena saya orang Jawa, contoh dalam hitungan angka Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada 2 kategori bahasa. Ada bahasa Jawa kasar, ada bahasa Jawa halus. Ya. Contoh ini saya baca angka dalam bahasa Jawa. Contoh bahasa yang kasar dulu. 1 sampai 10 ya, bahasa kasar dulu. Kalau 1 siji, kalau 2 loro, kalau 3 telu, kalau 4 papat, kalau 5 limo, ya. Kalau 6 6, kalau 7 pitu, kalau 8 wolu, kalau 9 songo, kalau 10 ya 10. Nah, itu kasar, bahasa kasar. Nah, kalau bahasa halus gimana hitungan angka bahasa halus? Ini contoh. Kalau 1 setunggal. Kalau 2 kali. Kalau 3 tigo. Kalau 4 sekawan. Kalau 5 gansal. Nah, kalau 6. Nah, kalau 6 angka 6 kalau kasar berbunyi 6. Tapi kalau halus 6 adalah kalau halus ya gansal langkung setunggal. Ya. Kalau 7 gansal langkung kali. Apa langkung lebih maksudnya? Apa itu 6 langkung setunggal? Yani 5 lebih 1. Apa angka 7 bahasa Jawa halusnya 7 gansal langkung kali? 5 lebih 2 alias 7. Jadi tambahin langkung, gansal langkung. Kenapa? Karena kata-kata gansal 5 adalah angka tertinggi bahasa halus Jawa. 5 angka tertinggi. 5 angka tertinggi bahasa Jawa halus.
Kalau 6, 7, 8, 9 itu kelebihan dari 5, tambahi langkung. 6 gansal langkung setunggal. Kalau 7 gansal langkung kali. Ya. Kalau 8 gansal langkung 3, gansal langkung. Nah, langkung itulah namanya waw atop dan. Ya, ini contoh, maaf ya, ini contoh bahasa Jawa. Sekarang kita kembali lagi ke lafaz bahasa Quran. Jadi ketika angka 7 menuju 8 itu tambah kata wa, sab'ah, wa, samania, tis'a, asar. Nah, ini contoh ya. Contoh munculnya lafaz wa ketika urutan ke-8 tambah wa. Nah, jadi kalau kita itu nyebut angka bahasa Arab dari sab'al samania itu bahasa Arab biasa alias kasar. Kalau bahasa Arab halus kayak versi Qur'annya tambah wah. Karena 7 angka tertinggi di Al-Qur'an. Sab'a wa thamaniyah. Tis'a asar. Baru itu ngomong Arabnya gaya bahasa Qur'an dipakai. Tapi kalau misalnya angkanya menyebutkan sab'a thamaniyah, nggak pakai wa, jadi bahasa biasa, bukan bahasa Qur'an dia ngomongnya. Ini contoh ya perbedaannya. Kalau tambah wa, berarti usulubnya Qur'an dipakai dalam bahasa Arab itu. Kalau nggak pakai wa, langsung 7, 8, sab'a thamaniyah. Berarti bahasa Arabnya kasar. Tidak kayak Qur'an. Nah, silakan kita milih ngomong bahasa Arab versi Qur'annya atau versi biasa saja, silakan. Nah, sekarang kita ungkap contoh beberapa ayat yang kemunculan wa identik urutan angka ke-8. Kita buka pada tampilan berikutnya. Contoh pertama. Saya ngutip dari surat At-Taubah 112. Ini saya baca perkataan langsung ya. At-taibuna, orang-orang yang bertaubat. Al-abiduna, orang-orang yang menyembah. Al-hamiduna, orang-orang yang memuji. As-sa'ikhuna, orang-orang yang berpuasa. Ar-raki'una, orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, orang-orang yang sujud. Al-amiruna, orang-orang yang menyuruh atau memerintahkan. Dalam kurung memerintahkan apa? Butuh objek. Bil ma'rufi, kepada yang ma'ruf. Wal nahuna, dan orang-orang yang mencegah atau melarang. Melarang apa? Butuh objek. Anil munkari, dari kemungkaran. Berikutnya, wal hafiduna, dan orang-orang yang memelihara atau menjaga lihududilai, untuk batas-batas hukum Allah. Wabashiri, dan gembirakanlah al mu'minina, orang-orang yang beriman. Di sini ada kata ataibuna sampai kita berhenti annahuna. Ini semua kata kalau tinjauan ilmu alat tingkatan ruang kelas paket 2 di LPG Nas. Ini namanya kata berjenis isim. Apa isim? Kata bermaksud nama atau benda. Isim. Nah, salah satu cirinya isim adalah tulisannya berawalan alif lam. Ataibuna alif lam. Al-abiduna alif lam. Semuanya alif lam. Nah, ada di sini al-amiruna, orang-orang yang menyuruh. Kemudian an-nahuna, orang-orang yang mencegah. Nah, ini kalau kita hitung per kata dari ataibuna, hitung per kata loh ya. Ataibuna 1, al-abiduna 2. Berikutnya al-hamiduna 3, as-sa'ikhuna 4, ar-raki'una 5, as-sajiduna 6, al-amiruna 7. Apanya? Orang-orang ya. Kalau bil ma'ruf keterangan aja. 7 ya, al-amiruna 7. An-nahuna 8. Nah, ini ketika urutan ke-8 an-nahuna, wa-nya muncul. Wa dan sebelum 8 ya. Wa muncul ketika masuk urutan hitungan ke-8. Wa dan an-nahuna. Jadi al-amiruna urutan ke-7, an-nahuna urutan ke-8. Baru muncul wa. Wan-nahuna 'anil munkari. Ini contoh 1. Oh, berarti kalau ditulis secara angka, at-taibuna urutan ke-1, al-abiduna, as-saihuna urutan ke-4, ar-raki'una urutan ke-5, as-sajiduna urutan ke-6, al-hamidu, al-amiruna urutan ke-7. Nah, yang ke-8 an-nahuna, sebelum 8 ada muncul lafaz wa dan wan-nahuna, dan orang-orang yang melarang atau mencegah. Oke, ini contoh 1, ya, ini suatu ayat yang di dalamnya kemunculan huruf wa ketika mulai urutan ke-8. Ini contoh ya. Jadi dari ataibuna, wa-nya belum muncul. Ternyata munculnya ketika masuk ke lafaz wan-nahuna. Baru muncul wa. Ya, kita bahas wa yang ini ya. Tidak bahas wa yang sebelah kiri wal habidun, enggak bahas. Karena ini di luar konteks tentang tamaniyah wal habidun.
di luar konteks samaniyah. Kita bahas yang konteksnya samaniyah, yang identik angka 8. Wanahuna, wanya muncul atau kemunculan huruf ba ketika mulai urutan ke-8. Ini contoh ayat 1. Jadi contoh 1 dari ayat ini. Sekarang contoh yang kedua. Ini ayatnya ada apa ya? Sababun nuzulnya. Ada sebab turunnya ayat. Yakni ayatnya turun berkenaan dengan peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa Umar bin Khattab marah. Ya. Umar bin Khattab marah. Memarahi siapa? Memarahi anaknya. Siapa nanya Umar bin Khattab? Hafsah atau Hafsah? Hafsah. Nah, Hafsah itu dinikahi Rasul. Ya. Jadi Hafsah anaknya Umar dinikahi Rasul. Nah, jadi suatu ketika Rasul itu sedang berada di ruangannya Hafsah. Ya, di ruangannya Hafsah. Hafsah, saya bilang Hafsah ya, Hafsah. Nah, ketika Hafsah nggak ada di situ. Nah, Rasul di ruang Hafsah bersama siapa? Bersama istri beliau juga namanya Maria. Maria Kipti. Berdua di situ. Nah, ketika Rasul berdua dengan Maria di ruangan Hafsah itu, ketika Hafsah nggak ada, nah, tiba-tiba Hafsah datang. Datang kemudian kaget Rasul ada di situ. Nah, singkat cerita, Hafsah menjadi dalam tanda kutip ya cemburunya ada gitu. Nah, akhirnya Rasul meminta maaf supaya tidak cerita dengan orang lainnya kalau Rasul sedang berdua di situ, supaya jangan cerita. Jadi bersifat aib. Nah, karena sudah Hafsah dipengaruhi oleh nafsu cemburunya itu, jadi pelampiasan marahnya kepada Rasul dilampiaskan dengan cara cerita kepada yang lainnya. Nah, orang pertama kali dicerita Hafsah adalah Aisyah. Aisyah karena terpengaruh juga menjadi cemburu. Nah, jadi berdua ini akhirnya memprovokasi istri yang lain supaya sepakat ibadah itu nggak suka kepada Maria. Karena Maria ternyata Rasul ibaratnya ada perhatian lebih kepada Maria dibanding istri yang lain. Nah, akhirnya singkat cerita karena Hafsah itu sudah diwanti Rasul jangan cerita pada yang lain. Ternyata cerita juga. Akhirnya ya sudah Rasul menjadi bahan pembicaraan di dalam keluarga itu maksudnya. Nah, akhirnya Rasul menjadi dalam tanda kutip kecewa atas perbuatan Hafsah yang menyebarkan aib itu. Akhirnya Rasul ibaratnya mengasingkan diri dari istri beliau, ibaratnya mengasingkan diri, menjauhi. Nah, sikap menjauhi Rasul selama seminggu inilah di Madinah jadi viral, Apa viralnya itu? Ya ini ada gosip bahwa Rasul Muhammad dalam kutip menceraikan semua istrinya gitu. Nah, berita itu sampai ke telinga Umar. Umar marah kepada Hafsah. Karena Rasul menjadi orang pertama kali menyebarkan berita itu. Berita mengenai tentang Rasul aib itu. Nah, Umar marah sambil membacakan ayat ini kepada Hafsah. Ini saya baca ini. Ini ayat ini dibaca oleh Umar kepada Hafsah. Asa rabbuhu. Ini dalam burung ya. Wahai Hafsah, asa rabbuhu. Semoga Tuhannya, yaitu siapa? Jadi Rasul Muhammad. Semoga Tuhannya Muhammad in tolakokunna, jika Nabi Muhammad itu menceraikan kalian, wahai Hafsah dan istri kalian istri para nabi, bentar ya, ada gangguan sinyal tempat saya. An yubdilahu azwajan khairan minkunna, akan memberi ganti kepadanya dengan istri lebih baik daripada kalian. yakni istri yang muslimatin, yakni yang patuh, mukminatin, istri yang beriman, qonitatin, istri yang taat, taibatin, istri yang bertobat, abidatin, istri yang menyembah atau mengabdi, saihatin, istri yang berpuasa, thayyibatin, istri yang janda, wabekaron, dan yang perawan. Jadi kemunculan wa itu setelah nyebut
lafaz-lafaz yang urutan ke-8 baru muncul. Wah, bakar. Ini contohnya. Jadi dalam ayat ini ada beberapa lafaz yang saling sifat mensifati, kemudian kemunculan wa itu diputus dengan kata wa bakaron. Muslimatin urutan ke-1, mukminatin kedua, qonitatin ketiga, saibatin keempat, abidatin kelima, saihatin keenam, saibatin ketujuh. Wah, dan baru muncul ya, abakaron 8 muncul abakaron. Ini contoh kedua di At-Tahrim nomor 5, lafaz wa munculnya masuk ke urutan 8. Jadi kalau dinomori, muslimatin 1, mukminatin 2, qonitatin ketiga, ibatin 4, abidatin 5, saihatin 6, sayyibatin 7, abakaron. Nah ini ketika mau muncul abakaron, wahnya muncul duluan, wa dan abakaron. Ini kemunculan huruf wa yang artinya dan munculnya ketika mulai urutan ke-8. Ini contoh yang kedua, At-Tahrim. Sekarang kita buka contoh yang lain. Surat Al-Kahfi, Suratul Kahfi, ayat 22. Ini panjang ya, saya baca perkata dulu. Saya kuluna, dari saya kuluna sampai ahadan ya panjang. Ini karena panjang, biar tampilannya jelas, saya bagi 2 tampilan. Yang pertama atas dulu ya, setengah halaman dulu saya tampilkan. Saya kuluna, mereka akan berkata atau mengatakan. Ini membahas tentang penghuni Al-Kahfi itu. Siapa? Ya manusia ngomentari Al-Kahfi itu. Allah sindir pakai ayat ini. Saya kuluna, mereka akan mengatakan atau berkata. Salah satu, yakni penghuni gua Kahfi itu ada 3 orang. Robiuhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjing mereka. Yang kedua, wayakuluna, dan mereka berkata, mereka mengatakan, khomsatun, yakni penghuni gua Kahfi itu 5 orang. Sadisuhum, yang keenam adalah kalbuhum, anjing mereka. Rojeman, ini jadi sebagai terkaan aja bil ghaibi, kepada hal yang gaib yang sama-sama nggak tahu, padahal hanya nerka-nerka. Wayakuluna, dan mereka berkata, mereka mengatakan sabaatun, penghuni gua Kahfi itu 7 orang. Wasaminuhum, dan yang ke-8 adalah kalbuhum, anjing mereka. Nah, jadi para manusia itu masih nerka-nerka. Berapa kepastian bumi Al-Kahfi ya? Berapa ya? Ada menebak 3, yang ke-4 itu anjingnya. Ada menebak itu penghuninya 5 orang, yang ke-6 itu anjingnya. Ada menebak penghuni Kahfi itu 7 orang, yang 8 itu adalah anjingnya. Macam-macam. Ya, rojman bil ghaibi pokoknya. Terkaan kepada yang gaib, ya, gaib. Yang menarik adalah di sini kata-kata yakuluna. Ini dalam tinjauan ilmu alat tingkatan kelas paket 3 di Al-Fiqh Nas. Ini namanya fi'lun mudhari'un. Kata kerja bentuk sedang. Maksudnya apa? Ya, ini kata kerja bermaksud kesinambungan perbuatan. Alias kalau alokasi waktu adalah waktu hadir dan mustakbal. Ya, ini zaman sekarang dan zaman akan datang. Oh, berarti karena pakai yakuluna, berarti di zaman sekarang pun orang juga membahas, memperbincangkan tentang penghuni Al-Kahfi, berapa kepastiannya. Masih tanda tanya juga maksudnya. Jadi yakuluna adalah juga nyinggung orang zaman sekarang yang juga masih nerka-nerka. Berapa jumlah penghuni Al-Kahfi ya, tepatnya itu. Masih rojman bil ghaibi, masih terkaan kepada yang gaib. Ya, ada yang menerka 3 orang jumlahnya penghuni gua Kahfi, ada menerka 4 orang, ada menerka 5 orang, ada menerka 6 orang, dan ada menerka 7 orang. Lanjutannya artinya kul. Ini kok berkata kul ya, kalau dibaca tajwid langsung loncat Robbi, langsung loncat Robbi. Ini kalau saya baca perkata kul, katakanlah Robbi Tuhanku a'lamu, lebih mengetahui biiddatihim, terhadap hitungan mereka. Ma ya'lamuhum, yakni tidaklah mengetahui mereka illa kecuali atau melainkan qalilun sedikit. Di sini ma artinya tidaklah, gara-gara ada ilah. Ilmu ciri seperti ini dipelajari ketika tingkatan paket 1 di Al-Fiqh Nas. Karena ma kadang-kadang artinya apa yang, kadang-kadang artinya tidaklah, alias bermaksud menyangkal. Ma di sini tidaklah menyangkal. Mana cirinya ma artinya tidaklah? Karena ada il. Ma ya'lamuhum illa qalil.
tidaklah mengetahui mereka yang pasti jumlahnya kecuali sedikit orang saja yang tahu. Fala tumari fihim. Bentar ya, ada gangguan sinyal. Maka janganlah Muhammad kamu bertengkar tentang mereka illa kecuali miroan dohiron yang tampak lahir saja. Wala tastafti fihim, dan janganlah kamu menanyakan ke mereka minhum ahadan, kepada salah satu dari mereka. Mereka siapa ini? Ini para ahli kitab waktu itu. Ya, ini lanjut terjemahannya. Karena di tampil ini nggak ada tentang angka-angka, saya nggak bahas lafaz yang tampilan ini. Saya bahas lafaz tampilan sebelumnya tadi. Ya, ini apa? Ada kata salah satun robiuhum. Mereka mengatakan salah satun, 3 orang jumlahnya penghuni kafi, robiuhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjing mereka. Nah, jadi ketika nyebut kata-kata salah satun menuju lafaz robiu, itu langsung salah satun robiu. Begitu pula kita nyebut kata-kata angka 5, komsatun menuju 6, langsung komsatun sadisum. 5 sadisum, yang ke-6 adalah anjing mereka. Nah, ini komsatun langsung sadisu. 5 6, 5 sadisu ke-6. Robiu, yang keempat anjingnya. Tapi ketika nyebut angka 7 menuju 8, enggak berbunyi sabatun taminuhum, tapi muncul lafaz wa. Nah, ini sabatun wa taminuhum kalbuhum. Nah, ini ya. Jadi hanya ketika nyebut angka 7 menuju 8 muncul huruf wa. Kalau tadi ketika salah satun menuju robihum nggak pakai wa, nggak berbunyi salah satun wa robihum, nggak pakai wa. Komsatun wa sadisuhum wa. Sabatun wa taminuhum. Nah, ini bisa juga karena masuk ke urutan hitungan 8, makanya wa-nya muncul. Dan ya, dan. Cuma kalau wa-nya dihapus, maka gaya bahasa Quran nggak ada beda dengan bahasa Arab akhirnya kan ya. Ini contohnya. Dengan identitas usul Quran muncul wa di sini, wa dan sabatun wa taminuhum. Ini contoh hikmah dari adanya huruf wa muncul ketika menyebut lafaz taminu. Taminu yang ke-8. Kemunculan wa ini ketika mulai urutan ke-8. Ketika urutan 3 4 nggak muncul. Urutan 5 dan 6, 5 menuju 6 nggak muncul. Ketika 7 menuju 8 baru muncul. Namanya kemunculan huruf wa mulai urutan ke-8. Ini contoh huruf wa tamaniyah di surat Al-Kahfi. Wa tamaniyah, wa identik angka 8. Sekarang contoh Az-Zumar sekarang. Bentar ya. Karena 2 ayat sekaligus saya bandingkan, maka saya tampilkan 2 ayat dalam 1 layar. Saya baca perkata dulu ya. Az-Zumar 71. Wasiko dan digiring. Saya baca arti asli perkata dulu. Siko digiring. Wasiko dan digiring. Siapa yang digiring? Alladzina kafaru. Orang-orang yang mereka telah ingkar. Digiring kemana? Ila jahannama, kepada jahanam. Giringnya dengan cara apa? Zumaron, secara rombongan. Hatta sehingga. Jika boleh, apabila juga boleh. Jauha, mereka mendatanginya. Nya itu apa? Nya adalah kata ganti untuk jahanam. Mendatangi jahanam neraka. Ketika mereka sudah datang tepat di depan jahanam, futihat abu-abua, dibuka pintu-pintunya. Nya itu apa? Nya adalah kata ganti jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, urutan mengartikannya subjek dulu baru predikatnya. Wa loncat khazanatuha, bermundur ke kanan qala lahum. Wa dan khazanatuha, penjaganya. Jadi para penjaganya, penjaga neraka jahanam maksudnya qala lahum, berkata bagi mereka. Arti bahasanya berkata kepada mereka. Ini adegan ketika Allah giring orang-orang yang ingkar, yang tidak beriman, digiring ke jahanam. Nah, ketika digiring sampai jahanam di pintu depan jahanam, setelah nyampe di pintu depannya, terus dibukalah pintu jahanam. Nah, ketika dibuka pintu jahanam, para penjaga komentar kepada mereka, komentari para penjaga jahanam. Ini Az-Zumar 71. Sekarang dibandingkan dengan Az-Zumar 73. Maaf ya, 72 karena di luar konteks. Wasiko dan digiring. Alladzina orang-orang yang ittaqau, mereka telah bertakwa, robbahum dalam kurung kepada Tuhan mereka. Digiring kemana? Ilal jannati, kepada jahanam atau ke jahanam. Digiring dengan cara apa? Zumaron, dengan cara rombongan. Hatta sehingga jika atau apabila jauha mereka mendatanginya, ini adalah kata ganti untuk al jannati. Wa futihat dan dibukalah abu-abuha, pintu-pintunya. Ini adalah kata ganti untuk al jannati. Wa qala lahum khazanatuha, sama mirip jawabannya dengan di atas, dan para penjaganya berkata bagi mereka, berkata kepada mereka.
Garis warna merah di atas ini menggambarkan digiringnya orang-orang tidak beriman yang ingkar-ingkar itu digiring ke jahanam. Sedangkan garis warna biru yang bawah ini adalah adegan digiringnya orang-orang yang mati dalam keadaan bertakwa digiring menuju ke surga. Nah, wasiko arti aslinya itu digiring. Ya. Nah, jadi penghuni neraka digiring ke jahanam, orang tidak beriman digiring ke jahanam, orang yang beriman bertakwa digiring ke surga. Jadi psiko arti perkata digiring. Nah, karena bermasuk kepada dua orang yang berbeda, maka terjemahan bahasa Indonesia di cetakan Indonesia itu dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena kepada pendekatan arti supaya ada apa ya? Ada konotasi. Ya. Jadi kalau kita punya Quran terjemahan di rumah masing-masing ya, dibuka Az-Zumar 772, 73 itu berbeda artinya. Siko yang ayat 71 dengan siko ayat 73 beda. Dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena bermaksud kepada dua orang berbeda. Yang 71 tentang orang-orang kafaru, yang 73 tentang aldina takau. Karena beda orangnya maka dibedakan. Apa beda artinya? Siko kalau kepada orang yang tidak beriman diartikan digiring. Tapi kalau pada orang bertakwa kepada jalan surga, siko artinya diantar. Ya, digiring dengan diantar beda. Nah, tentang kaidah pendekatan arti dalam berbagai ayat Al-Quran itu dalam kuliah umum Lebih Kinas sudah pernah sampaikan di tahun kemarin. Silakan cari di videonya, judulnya pendekatan arti. Ada itu. Sudah saya ungkap lengkap di situ. Apa hikmahnya dibedakan terjemahannya, itu ada jawabannya di video rekaman judulnya pendekatan arti. Di channel YouTube Lebih Kinas, silakan dibuka lagi. Ya, siko digiring. Kalau tentang orang kafaru, sedangkan siko artinya diantar. Kalau tentang orang-orang penghuni surga. Lah dirikan digiring, jawabannya adalah karena objeknya adalah orang-orang alladzina kafaru, maka lafaz siko diartikan digiring karena istilah digiring itu konotasi negatif seperti memperlakukan layaknya hewan. Ada kambing digiring ke ladang. Ada ayam, ada bebek digiring ke sana, digiring ya. Ada kambing dari berbagai negeri Jazirah Arab digiring ke Mina. Kenapa ke Mina? Karena mau disembelih itu jamaah haji ya. Jamaah haji itu butuh kambing. Makanya semua kambing Jazirah Arab digiring ke Mina. Karena di Mina tempat nyembelih ya kambing, dam kan darah hewan kambing. Ya, digiring kemana? Apa digiring? Ya karena hewan, istilahnya digiring. Ya. Oh berarti Allah itu memperlakukan aladina kafaru di akhirat nanti itu tidak kayak manusiawi lagi. Jadi nggak pantas dimuliakan maksudnya. Karena apa? Karena inna syarrod dawabi aladina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk yang melata adalah orang-orang kafaru. Karena mereka tidak beriman. Jadi kasarnya lebih mendingan hewan daripada aladina kafaru. Makanya kata kerja siko Allah perlakukan kepada kafar. Artinya digiring. Ya, ini ya, digiring. Apa siko arti aslinya? Digiring. Jadi diartikan asli digiring kalau bermasuk kepada aladina kafaru supaya konotasi negatif. Tapi sebaliknya dalam terjemahan di Indonesia, siko arti aslinya digiring diartikan diantar. Kalau temanya tentang aladina takau. Karena objeknya adalah orang bertakwa, maka lafaz siko artinya si positif seperti memperlakukan layaknya tamu ya. Jamaah haji tamu-tamu Allah itu di Mekah itu ya. Wah, makanya dimuliakan. Apa tanda mulia itu? Dipakaikan baju ihram. Apa ihramun? Pemuliaan. Jadi jamaah-jamaah yang merespon undangan Allah labbaik ya, undangan labbaik kan undangannya kan. Nah, karena diundang Allah ke Mekah, maka Allah perlaku sebagai duyufur rahman, para tamu. Makanya diantar. Jadi barang siapa ditakdirkan berhasil ke Mekah, itu hakikatnya diantar Allah. Diantar sampai ke Mekah. Diantar nyampe ke Mekah. Ya. Tapi dari berita kemarin, adanya Mekah pengen pulang lagi tuh. Ingat ayamnya. Nah,
Jadi di sini karena lain para tamu diantar dan diantar ke surga. Ini ya. Jadi siko artinya digiring, tapi di Indonesia dirubah terjemahnya diantar supaya terjemahan bermuatan ajaran tentang akidah bahwa kata-kata diantar konotasi kepada hal yang positif. Ini contoh bedanya siko dia 71 dan siko dia 73. Beda terjemahannya. Kenapa Allah bedakan ya perlakuan ya? Kalau orang neraka, calon neraka digiring. Calon surga kok diantar, kenapa dibedakan ya? Ada jawabannya. Tepatnya di surat Maryam 8586. Saya baca perkata dulu ya. Yauma, pada hari. Dalam tinjauan ilmu alat tingkatan paket 1 dia bikin nas. Lafat yaum, ya lafat yaum banyak tulisannya. Karena banyak beda tulisannya, beda artinya. Mari dibayangkan. Yaum ini mimnya doma, yaumu. Kalau berbunyi yaumu artinya hari. Sekarang kita bayangkan kasro, yaumi. Kalau berbunyi yaumi artinya hari. Tapi kalau berbunyi yauma artinya pada hari. Nah, Ustadz, kenapa kok dirubah artinya tapi kata-kata pada? Kenapa ya? Jawabannya tingkatan pakai 7. Karena yang namanya alokasi waktu, namanya ismu dorfiz zamani, nama lokasi waktu. Nama lokasi waktu itu normalnya fathah. Terjemahan tambah kata-kata pada. Yauma, pada hari. Kalau yaumu, hari. Kalau yaumi, hari. Sekarang kita bayangkan tanwin. Kalau yaumun, hari. Kalau yaumin, hari. Kalau yauman, hari. Ya. Oh, berarti lafaz yaum bertanwin an inun tetap sama artinya hari. Berbunyi yaumu hari. Berbunyi yaumi hari. Tapi kalau berbunyi yauma terjemahnya pada hari. Nah, kalau diteruskan, kalau pada hari ini ditambah alif lam al yauma pada hari ini. Nah, kalau pada hari itu yauma idin. Nah, yauma pada hari. Naksyuru kami mengumpulkan. Ciri pelakunya kami berawalan na. Kalau tingkatan paket 1. Mengumpulkan siapa? Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Dikumpulin kemana? Ilar rohmani, menghadap kepada yang maha pengasih. Sebagai apa? Wafdan, perutusan yang terhormat. Wanasuku, dan kami menggiring. Kalau siko, fi'il madi, bentuk kata kerja lampau. Kalau nasuku, fi'il mudhari, kata kerja sedang. Wanasuku, dan kami menggiring. Giring siapa? Al mujrimina, orang-orang yang durhaka, yang keterlaluan dosanya itu. Giring kemana? Ila jahanama, ke atau menuju jahanam. Secara apa? Wirdan, dalam keadaan dahaga. Gitu ya. Di sini tanya, oh, berarti mereka yang calon surga itu wafdan, terhormat, perutusan yang terhormat. Makanya dimuliakan oleh Allah. Makanya terjemahannya siko bukan digiring, tapi diantar karena terhormat. Sedangkan kalau neraka karena tidak terhormat alias dihinakan oleh Allah, maka nasuku tentu terjemahannya asli digiring atau nasuku kami menggiring, bukan kami mengantar ya, kami menggiring. Ini contoh ya. Jadi Allah bedakan konotasinya. Kalau penghuni surga dimuliakan oleh Allah, maka penyebutan lafaz terjemahan Al-Quran sehalus mungkin terjemahannya. Tapi kalau ayatnya berkonotasi negatif tentang orang neraka, ayatnya terjemahnya kasar-kasar semua, apa adanya, vulgar semua, terjemahnya apa adanya, kasar, digiring, kan kasar ya. Kalau diantar kan halus kan ya. Ini contoh. Jadi kita kalau punya terjemahan ada 2 kata kok artinya beda ya. Itu karena bermuatan apa ya, ajaran bahwa kalau ayatnya berkonotasi positif maka terjemahannya sehalus mungkin. Kalau ayatnya negatif maka terjemahannya apa? Ini contoh perbedaan terjemahan lafaz siko. Jadi yang dimuliakan maka diantar, tapi kalau yang dihinakan maka terjemahannya siko digiring. Kalau diantar wafdan, terhormat. Kalau yang digiring wirdan, dalam keadaan dahaga.
Tadi kita bahas siko. Jadi siko. Karena penghuni neraka itu dalam keadaan hina, ya pantas diperlakukan hina. Makanya siko diartikan digiring. Tapi kalau penghuni surga, pantas diperlakukan mulia. Makanya siko diartikan diantar. Nah, ini kesimpulan dari lafaz siko ya. Siko yang ayat 71 diartikan digiring. Karena penghuni neraka ladina kafaru. Layak dihina-hina. Di akhirat nanti. Layak diperlakukan hina. Tapi kalau lafaz siko dia 73, karena kepada penghuni surga layak diperlakukan mulia. Makanya siko diartikan diantar. Ini beda terjemahan wasiko 71 dan wasiko di ayat 73 surat Az-Zumar. Kita bahas mengenai futihat. Futihat di ayat 71 tentang pintu-pintu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Hatta sehingga ida jawa jika atau apabila mereka mendatanginya, mendatangi jahanam, futihat abwa-abwa, dibuka pintu-pintunya, dibukalah pintu-pintu jahanam. Nah, ya. Nah, pintu jahanam ada berapa? Ada 7 pintu. Neraka pintunya 7. Nah, langsung futihat. Jadi ketika nyebut futihat, abwa-abwa, dibukalah pintu-pintunya. Ida jauh ketika mereka mendatanginya, futihat, dibukalah pintu-pintunya. Tapi kalau adegan menggambarkan mendatangi surga, berbunyi misalnya ida jauha wa futihat abwa-abwa. Jika mereka mendatanginya, datangnya apa? Dari pintu-pintu surga, dan dibukalah pintu-pintunya. Muncul kata-kata dan dibuka pintu-pintunya. Ketika tentang pintu neraka nggak ada kata-kata wa, langsung idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau tentang surga idza ja'uha wa futihat, banyak muncul wa futihat abu, dan dibuka pintu-pintunya. Apa hikmahnya ya Allah munculkan wa kalau bahas pintu surga? Jawabannya hikmahnya bahwa pintu surga itu ada 8. Kalau neraka ada 7. Pintu surga ada 8. Nah, karena nggak ada 8, maka hikmahnya kemunculan huruf wa ketika mulai dibukanya pintu yang ke-8 itu. Wa futihat. Nah, ya. Ini hikmah saja. Wa futihat. Ya. Pintu 1 dibuka, pintu 2 dibuka, pintu 3 dibuka. Nah, ketika pintu 8, wa futihat. Dan dibukalah pintu ke-8. Gitu hikmahnya ya. Kalau bedakan pintu-pintunya, karena pintu neraka ada 7, maka nggak perlu pakai wa. Kenapa? Kan maksimal 7 jumlahnya udah. 7 kan angka tertinggi. Nah, ketika di surga nyebut pintu yang lebih dari 7, tambahin wa futihat. Jika mereka mendatanginya, mendatangi surga beserta pintu-pintunya itu, wa futihat bahwa dan dibukalah pintu-pintunya. Muncul lafaz wa. Kemunculan wa ketika mulai dibukanya pintu ke-8. Ini hikmahnya ya. Lafaz wa dipakai ketika nyebut wa futihat abwa-abwa tentang pintu surga. Tapi ketika tentang bahas pintu neraka, nggak pakai lafaz. Nah, ini. Mana keterangannya ya bahwa neraka itu 7 pintu? Kita buka catatan pada tampilan berikut. Saya ngutip dari Al-Hijr 44. Wa inna, dan sesungguhnya jahannama, yakni jahanam, la mau'iduhum, sungguh atau benar-benar tempat yang telah diancamkan, arti perkata dijanjikan sebetulnya. Arti bahasnya ini karena terjemahan konotasi negatif dan neraka, maka terjemahannya dibuat serem-serem, diancamkan. Nah, jadi kita itu kalau punya terjemahan ya, versi Indonesia itu terjemahan itu macam-macam ya. Ada terjemahan itu apa adanya letterlek, ada terjemahan itu apa ya dramatis terjemahannya. Ada kata-kata yang dramatis, ada kata-kata yang serem, macam-macam ya. Diancamkan ya, kan kejam ya, Pak, serem ya. La mau'iduhum, yang diancamkan pada mereka. Ajma'ina, semuanya. Laha sabatu abwabin, baginya alias si neraka jahanam itu mempunyai sabatu abwabin, 7 pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu minhum dari mereka itu sudah ada juz'un maksumun, yakni di tiap pintunya tetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka.
Jadi lain pintu jahanam, lain apa penghuni-penghuninya maksudnya. Dari lain masuknya. Kalau si A masuk pintu ini, kemasan siksanya berbeda dengan pintu sebelah. Ini contoh hikmah dari kata-kata Allah bedakan. Masing-masing pintu itu golongannya beda-beda. Golongan suka berbuat dosa ini masuk pintu ini. Dosa itu masuk pintu itu ya. Jadi lain kategori dosanya, lain masuk pintunya. Tentu lain pula kemasan siksaannya. Ini hikmah dari bahwa jahanam 7 pintu. Makanya ketika nyebut pintu ke-7, karena 7 pintu akhir, ya sudah, nggak pakai uang. Nggak pakai uang. Tapi ketika tentang pintu surga, pakai uang. Nah, sekarang tentang pintu surga, yang jumlah 8 pintu, itu adanya dalam hadis. Saya buka dalam hadisnya. Ini maaf ya, hadisnya sengaja saya tampilkan itu tanpa harokat, tanpa tanda baca. Alias orang bilang namanya Arab gundul. Apa gundul ya? Karena nggak punya rambut ya, gundul ya, botak gundul. Nah, di lembaga Lipikin Nas, latihan membaca ayat tanpa harokat itu dilatih ketika dimulai paket 7. Di ruang kelas paket 7 diajari namanya I'rabul Quran. Ya, ini mengirab Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa tanda baca. Dilatih semenjak paket 7. Ya. Di paket 7 semua ayat juz 7 itu apa ibaratnya itu secara bertahap dihilangkan harokatnya tanda bacanya. Nah, ilmu di paket 7 membaca Arab gundul berlanjut ke paket 8. Berarti semua ayat juz 8 dikosongi harokatnya. Karena berlanjut latihan membaca Arab gundul. Membaca ayat tanpa harokat di juz 8. Jadi paket 1 juz 1 ayatnya, paket 2 juz 2, paket 7 juz 7, paket 8 juz 8. Nah, ketika masuk ke tingkatan kelas paket 9, juz 9, itu dilatih oleh ustadz masing-masing dari Lipikin Nas, dilatih membaca ayat tanpa harokat, bahkan tanpa titik. Tanpa titik, kosongan, kerangka saja. Jadi ustadz namanya Arab gundul, oh lebih gundul lagi. Kalau Arab gundul adalah tulisan Arab masih ada titiknya, nggak ada tanda bacanya. Tapi ketika paket 9, juz 9 dilatih membaca ayat tanpa harokat, tanpa titik. Jadi bagaimana cara mengetahui sin sama shin? Cara mengetahui ba sama ya? Gimana? Itu ada kunci-kuncinya. Diajari paket 9. Ya, sabar nunggu ya. Yang merasa sudah masuk ruang kelas paket 7, sabar. Kurang 2 kelas lagi naik kok, paket 9. Bisa membaca kerangka. Kerangka huruf hijaiyah tanpa titik sudah bisa baca itu. Bisa baca itu. Otomatis hafal dengan sendiri otomatis itu ya. Ya. Nah, ini sama di sini karena hadisnya nggak ada harokatnya, Arab gundul akan saya mengajak Pak Ketua kelas bersuara dengan saya membaca lafaz ini. Nah, ini saya ajak Pak Ketua kelas. Pak Ketua kelas, kalau siap mikrofon diklik bersama saya ya membaca ini. Apakah siap? Siapa, Ustaz? Oke, ini karena ketua jadi contoh loh ya. Entah Contoh yang salah. Entah contoh jawaban yang salah atau contoh jawabannya benar, makanya contoh loh ya. Ya. Jadi nanti kalau ada jawaban yang salah, langsung muncul keterangan. Ini adegan jangan ditiru. Di TV ya. Kalau jawaban salah, ini jangan ditiru. Ya. Kalau jawabannya benar, ada komentar, ini kebetulan. Karena beda lah ya. Benar dengan betul beda Pak Ketua kelas. Kalau benar berarti kebenaran, kalau betul berarti kebetulan. Ya. Kebetulan. Sekarang Pak Ketua kelas bersama saya. Yang pertama, huruf mim sama nun dibaca apa ini kira-kira tepatnya? Man. Oh, Man. man. Karena saya tanya, lu kok tahu? Kok nggak dibaca min? Kok dibaca man? Karena apa? Ayo, ada ilmunya Karena ini. setelahnya fi'il, Ustaz. Betul, karena sebelah kiri ketemu fi'il. Apa fi'il? Kata kerja. Kalau ketemu isim, kata benda, baru berbunyi min. Ini ilmu tingkatan paket 7. Ya. Oh, berarti mim sama nun bacanya apa? Ada 2 pilihan. Bisa berbunyi man, bisa berbunyi min. Tergantung kata berikutnya apa, jenis kata. Nah, kalau kata beri sebelah kiri jenis kata adalah kata benda, maka berbunyi min. Ya, contoh ya. Kalau beri kata kerja berbunyi man. Ya, betul, man. Setelah man berikutnya dibaca apa ini? Kola. Kola, betul kola. Man kola. Man kola. Berikutnya apa ini?
Ashhadu. Ashadu. Ashadu. Artinya apa sih ashadu? Saya bersaksi. Saya bersaksi, betul. Ashadu. Ini kata kerja bentuk lampau atau bentuk sedang ashadu. Lampau, Ustaz. Saya bersaksi, Oh, aku bersaksi. Saya bersaksi. Mudhari, Ustaz. Mudhari bentuk sedang, betul mudhari. Ini kalau tingkatan ketua itu kalau salah bukan salah ya khilaf ya, khilaf ya. Betul ya. Kalau anggota salah ya salah. Kalau ketua bukan salah namanya khilaf. Iya. Biar agak halus Khilaf, ya. Ustaz. Khilaf. Ashadu ini khilaf salah ya. Betul ya. Jadi Iya, iya. ashadu mudhari. Makanya berbunyi tu karena kata bentuk sedang fi'il mudhari normalnya akhiran doma. Nah, berikutnya kalau dibaca perkata apa ini? Dibaca perkata. An. An, An, betul. Berikutnya apa ini? La ilaha La ilaha. Sebelah kiri lagi. illallah. La ilaha illallah. Apa haknya? Ilallahu, ilallaha, ilallahi. Kira-kira apa? Illallahu, Ustaz. Hu atau hi atau ha? La an asyhadu an la ilaha illallah. Pak Ketua kelas, apakah rumahnya dekat masjid? Dekat kan ya? Nah ini, silakan ke masjid dulu ya. Illahu, Ustaz. Kalau ragu, Pak Ketua, kalau ragu, silakan ke masjid dulu ya. Istiqoroh 2 rakaat saya tunggu ya. Kalau ragu kan istiqoroh ya. Saya tunggu mau dekat rumahnya. Balik lagi ke situ. Illallah, Ustaz. Ilallahu. Nah, ya. Lanjutannya bawahnya apa ini Mbak? Wahdahu la syarikalah. La syarikalahu. Namanya lagi. Baca Wa lengkap anna lafaznya. Muhammadan Terus wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Terus Allah memasukkan Adkhalallahu min ayyu abwabi. min. Min itu namanya huruf jar benar ya Pak Ketua kelas ya. Ya, min ayyi ya. Ayy betul. Ayy Min ayyi abwabi. ababil jan Jannati Jannati, samaniyati sya'an. sa'a. Sekarang saya artikan. Man barang siapa? Qala dia berkata. Berkata apa? Ini berkata kalimat tauhid bersyahadat. Asyhadu saya bersaksi. An aslinya anna loh ya. Aslinya anna disingkat an bahwa la ilaha tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah alias selain Allah. Wahdahu satu-satunya. La syarika lahu tidak ada persekutuan lahu baginya kalau berkata itu persekutuan. Lanjutannya baris ketiga wa anna dan sesungguhnya Muhammadan ini Muhammad abduhu hambanya wa rasuluhu dan seorang utusannya. Ini barang siapa seperti itu Allah menjawab ada qalallahu Allah memasukkan min ayyi abwabil jannati famaniyatisa memasukkan dalam kurung yang bersangkutan tadi itu dari mana saja pintu surga yang 8 itu yang dia kehendaki. Pilih mana? Jadi barang siapa bersahadat, barang siapa bersahadat, maka masuk surga itu milih pintu yang mana? Milih itu. Itu milihnya apa ya? Ibaratnya dari 8 silakan dia kehendaki yang mana? Pilih yang mana? Nah, ini ya. Ini arti bahasnya. Sekarang arti rinciannya. Man barang siapa, maaf ya, saya petik ya, bukan barang siap, kurang A, barang siapa. Qala berkata, asyhadu aku bersaksi. Anna sesungguhnya atau bahwasannya la ilaha tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah atau selain Allah. Wahdahu satu-satunya. La syarika lahu tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan dan sungguhnya Muhammad abduhu hambanya wa rasuluhu dan utusannya. Ada qalallahu dalam kurung pasti. Kenapa pasti? Ingat bahwa dalam gaya bahasa Al-Qur'an maupun dalam gaya bahasa hadis Rasul, ketika Allah itu berkata atau Rasul berkata itu pakai fi'il madhi, bentuk kata kerja lampau yang bermaksud perbuatan nanti. Nanti ya, nanti tapi pakai fi'il madhi itu masuk kepastian. Kepastian. Ya. Jadi pasti Allah masukkan. Matanya pasti. Ya karena pakai kata kerja bentuk lampau. Jadi pasti dalam kurung Allah masukkan ke surga dari pintu yang 8 pintu yang mana dia kehendaki.
sama niyati. Jadi sama niyati. Ini ya. Jadi kata-kata sama niat tentang pintu surga 8 adanya dalam hadis. Nah, ini tadi yang gitu. Sekarang rangkumannya. Ya, dari terakhir rangkumannya. Apa rangkumannya? Huruf wawu yang bernama wawu samaniyah adalah hakikatnya huruf wawu atof, wawu kata sambung, yang wawu tersebut kemunculannya identik dengan urutan ke-8. Ini rangkuman definisi wawu samaniyah. Nah, sekarang saya rangkum ayat-ayat tadi. Contoh pertama tadi, misalnya di Al-Kahfi 22, nyebut dari 3 menuju 4, nggak pakai wa. Salah satu langsung robiuhum. Dari 5 menuju 6 nggak pakai wa. Khamsatun sadisuhum. Tapi dari angka 7 menuju 8 muncul wa. Sabatun wa thaminum. Ini contoh rangkuman 1. Contoh kedua tadi, At-Taubah 12. Dari At-Taibuna sampai Al-Amiruna baru muncul wanahuna wa, dan muncul ketika urutan ke-8 annahuna. Ini contoh ayat yang kedua. At-Taubah 12 sebagai rangkuman. Contoh yang ketiga, ini ayat yang dibaca Umar bin Khattab kepada anaknya tentang sindiran mereka. Dari muslimatin sampai abekaron baru muncul wa abekaron. Urutan ke-8 baru muncul. Ini ya, urut ya. 2, 3 baru muncul 8. Ini contoh-contoh urutan lafaz dari 1 sampai 8. Nah, ketika urutan ke-8 baru muncul lafaz. Dari rangkuman beberapa ayat ini kita bandingkan sekarang dengan surat Al-Hasyr 23. Kita bandingkan yang ini. Saya baca perkata dulu. Wallahu dialah Allah. Alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, kecuali dia. Arti bahasanya selain dia. Dia siapa? Al-Maliku, yang maha merajai. Al-Qudusu, yang maha suci. As-Salamu, yang memberi kesejahteraan. Al-Mu'minu, yang memberi rasa aman. Al-Muhaiminu, yang maha memelihara. Al-Azizu, yang maha mengalahkan. Arti bahasanya maha perkasa. Al-Jabbaru, yang memaksakan. Al-Mutakabbiru, yang maha memiliki keagungan. Subhanallahi, maha suci Allah. Amma yusrikuna, tentang atau dari apa yang mereka persekutukan. Kita mendeteksi kata demi kata loh ya. Kita analisa itu beberapa Asmaul Husna itu muncul berurutan ini ya. Dimulai dari ilahua, ini dari huwa ini baru muncul al-malik. Nah, sekarang saya hitung al-maliku urutan ke-1. Al-Qudusu kedua. As-Salamu ketiga. Al-Mu'minu keempat. Al-Muhaiminu kelima. Al-Azizu keenam. Al-Jabbaru ketujuh. Al-Mutakabir ke-8. Nah, ternyata ketika Al-Mutakabbiru kok nggak muncul wa ya, wal mutakabir gitu kan ya. Harusnya muncul wa ini sebagaimana contoh yang lain tadi itu, ya kan ya. Ini gini, surat Al-Hasyr 23 dari Al-Jabbaru langsung Al-Mutakabbiru, nggak muncul wa. Padahal kalau dihitung ini urutan ke-8 ini. Ya, unik aja ya, unik ini. Berarti kalau dikasih nomor ya, Al-Maliku nomor 1, Al-Qudusu nomor 2, As-Salamu nomor 3, Al-Mu'minu keempat urutannya, Al-Muhaiminu kelima, Al-Azizu ke-6, Al-Jabbaru 7, Al-Mutakabbiru 8. Ini dari Al-Jabbaru menuju Mutakabbiru enggak. Jadi enggak ada wa di sini. Padahal seharusnya ada wa ibaratnya ya. Kalau pengen dicocokkan dengan yang tadi itu, sebenarnya ada wa kayak yang tadi itu. Kalau gitu apa hikmahnya ya? Hanya satu-satunya ayat di Al-Qur'an ketika nyebut kata-kata isim-isim secara berurutan sampai 8, ternyata hanya satu ayat yang ketika urutan ke-8 wa-nya enggak muncul-muncul ya. Apa hikmahnya ya? Tidak tertulis huruf wa sebelum kalimat al-mutakabbiru yang pada kalimat ini urutan ke-8 kalau nggak berbunyi misalnya al-azizul jabbaru wal mutakabbiru ya. Ini wa-nya nggak muncul ini. Jadi ini unik ini ya. Jadi di ayat yang lain tadi, pembahasan tadi, wa-nya selalu muncul ketika urutan ke-8. Tapi ternyata Allah kasih pengecualian ya. Satu-satunya ayat di Al-Qur'an yang huruf waw-nya itu nggak muncul-muncul meskipun hitungan ke-8. Apa hikmahnya ya? Nah, ini tanda tanya. Karena tanda tanya berarti pertanyaan. Karena pertanyaan, pertama saya tanya kepada Pak Ketua Kelas dulu ini. Barangkali mencoba jawab ini. Pak Ketua Kelas barangkali mencoba menjawab, menerka. Hikmahnya apa ya? Di Asmaul Husna ini, setelah Al-Jabbaru, wa-nya kok nggak muncul. Pak Ketua barangkali mau nyoba menebak apa hikmahnya ya. Kira-kira ya.
kalau dicocokin dengan kaidah yang awal-awal tadi, wahnya selalu muncul ketika dilafaz. Dan ternyata hanya di ayat ini sajalah Allah nggak memunculkan lafaz wa. Pak Ketua, apa hikmah ini ya? Karena Bukan ketawa, ternyata salah ketawa ini namanya berani salah ini ya. Ini tadi malah ketawa. Yang merasa anggota ruang kelas paket 9, insya Allah bisa jawab ini jawabannya. Kenapa? Ini ilmu tingkatan paket 9 jawab ini. Ya, nah, Pak Ketua kelas sekarang kelas berapa di LP Gindas? Paket berapa? kelas 7. Wah, paket 7 ya. Saya kan paket 7. Ya nggak tahu jawabannya kan masih paket 7. Itu duduk paket mau jawab itu paket 9 6 orang itu ya. Senyum aja itu nggak mau jawab ya. Ya. Jawabannya adalah ini hikmah saya, tinjauan ilmu alat. Jawabannya adalah semua Asmaul Husna dari Al-Maliku sampai Al-Mutakabiru, semua Asmaul Husna dari nomor 1 sampai nomor 8 ini kata bermaksud isim, nama. Nama yang saling sifat mensifati, namanya naktun man'utun. Ya. Saling mensifati, jadi menyatu, merangkep. Berarti lafaz al-maliku menuju al-qudusu ini bermaksud sekaligus karena naktun mensifati. Allah adalah al-maliku sekaligus al-qudusu. Sekaligus as-salamu. Jadi sekaligus al-muhammad, sekaligus merangkap menyatu. Jadi Asmaul Husna itu berurutan disebut nggak pakai wa. Kenapa nggak pakai wa? Karena menyatu namanya. Menyatu. Nah, emangnya kenapa kalau pakai wa? Ingat bahwa wa adalah kata sambung yang bermaksud menyambung secara bersamaan atau berurutan. Nah, kalau ada wa di lafaz ini misalnya wal mutakabiru, seakan-akan kalau ada wa seakan-akan sifat Allah al mutakabiru itu lahirnya munculnya belakangan. Jadi maaf ya, seakan-akan misalnya hari Senin Allah punya sifat al-maliku sampai al-jabaru hari Senin. Nah, hari Selasa baru lahirlah sifat Allah berikutnya al-mutakabiru. Jadi seakan-akan kalau ada wa, jadi al-mutakabiru urutannya itu belakangan. Namanya urutan seakan-akan lahirnya belakangan. Jadi Allah seakan itu sifat itu secara bertahap. Pertama sifat al-maliku dulu, baru lahir sifat al-qudusu, baru lahir as-salamu. Itu kalau pakai wa. Nah, ini hikmahnya ke sana. Nah, dengan dilingkannya wa, maka Allah itu sifatnya menyatu. Nggak ada istilah duluan sama akhiran, gitu ya. Nggak ada istilah itu. Semuanya menyatu dalam sifat mensifatinya itu. Jadi nggak ada istilah muncul belakangan, muncul nggak istilah muncul, nggak ada istilah muncul. Sifat mensifati. Ya. Kalau ada wa, hikmahnya bahwa kalau ada wa maka berkesan mutakabiru adalah urutan. Nah, kalau urutan berarti lahirnya belakangan. Nah, kalau belakangan berarti Allah nggak sempurna. Allah sebagai Tuhan itu kesannya berkembang biak sifatnya. Dari nggak bisa menjadi bisa. Dari kurang sempurna menjadi lengkap. Jadi Allah bukan maha berarti. Nah, ini hikmahnya. Dengan nggak ada wa, berarti Allah itu maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Terbukti nggak pakai wa, nggak pakai kata sambungan, nggak pakai kata yang bermaksud berurutan, semua Asmaul Husna saling sifat mensifati. Nah, karena ayat tentang masalah Asmaul Husna, makanya wawu samaniyah Allah tiadakan, nggak berlaku bagi sifat Allah kalau huruf wawu samaniyah. Ini hikmah tinjauan ilmu tingkatan paket 9, yakni bahwa dari al-maliku sampai al-mutakabiru adalah namanya naktun man'utun, sifat mensifati yang sudah menyatu menjadi wahdahu, menjadi satu-satu menyatu, menjadi utuh, menjadi menyatu. Intinya tidak ada sifat yang lahir belakangan, tidak ada sifat yang lahir duluan, nggak ada istilah belakang sama duluan. Jadi Allah itu sudah sempurna sifatnya, tidak ada istilah berproses kayak manusia. Pertama nggak bisa, lama-lama bisa. Pertama 2, lama-lama ada 3, bertambah 3, lama-lama bertambah 4. Nggak seperti itu. Nah, ini hikmahnya satu-satunya ayat yang ada hitungan angka 1 sampai 8, tapi nggak pakai huruf wawu tamaniyah. Nggak pakai.
Karena ayatnya bermuatan Asmaul Husna.